bagaimana kalau Prabowo menang? Tak bisa dibayangkan. Jangan lupa, di samping ada yang mendukung, tentu ada pula yang tak mendukung. Alasan bagi yang tidak mendukung Prabowo simpel saja, yakni ketidakpercayaan, atau tepatnya kekhawatiran bahwa kekuasaan akan kembali setback ke tangan Orba lagi. Tapi bagaimana mungkin dukungan pada Prabowo itu justru diinisiasi oleh Jokowi sendiri? Bagaimana mungkin presiden dukungan rakyat jelantah itu bisa menyerahkan begitu saja pada common enemy waktu itu? Tak lebih dari 3 tahun terakhir, seolah terjadi anomali. Kita ingat bagaimana Pilpres 2014. Fenomena Jokowi dengan sukarelawannya yang murni, semurni-murninya, karena faktor Prabowo. Bagaimana sengitnya pertarungan waktu itu. Meskipun kadar kesukarelawanan itu perlahan memudar pada Pilpres 2019. Apalagi ketika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Sementara Ganjar Pranowo, yang diposisikan menggantikan peran Jokowi, berada dalam sikon berbeda. Meskipun lawan yang dihadapi sama, para relawan seperti kehilangan spontanitas dan otentisitasnya. Apalagi ketika PDIP sebagai pemilik kandang merasa perlu mengatur-atur, tak sebagaimana kemeriahan para pendukung Jokowi dulu. Ketidakluasan PDIP dalam mengakomodasi para sukarelawan itu sebenarnya bukan barang baru. Sejak Pilpres 2014, hal itu sudah terasa. Sebagai partai pemenang pemilu, partai ini memang sering kegeeran. Dulu, Bak Mega bisa bilang menangkan PDIP dulu, baru kemudian Jokowi bakal dicapreskan. Itu waktu Pilpres 2014. Tapi setelah itu, peran relawan tampak hendak dinisbikan, disingkirkan. Padahal, Pilpres tentu beda preferensi dengan Pileg. Kekuatan personal capres jauh lebih kuat dibanding pilihan pada partai. Dan dalam Vox Populi Vox Dei, para pemilih capres cenderung bersikap abai pada partai. Senyampang itu, deadline pencapresan masih jauh. Jokowi harus pandai berkelindan antara endorsement pada keberlanjutannya dan kekuasaan partai di mana ia adalah petugasnya. Sebagai insan politik, wajar Jokowi punya pilihan tentang Indonesia ke depan berdasar perspektifnya. Bukankah dengan kepentingan masing-masing, itu juga yang dilakukan oleh Yusuf Kala, SBY, ataupun Surya Paloh dan Megawati. Bedanya, mereka tak sebagaimana Prabowo yang berani maju tampak muka. Bukan maju dengan nyodorin aktor-aktornya, sembari lempar batu, sembunyi tangan. Sementara, jika mengikuti berbagai tafsir yang berseliweran, rakyat jelantah mungkin akan bertambah pusing. Padahal, segala macam tafsir itu tentu menggambarkan preferensi subjektifnya. Hanya bedanya, mereka punya kemampuan mengamplifikasi. Hingga asu gede menang kerai. Dan kemenangan Prabowo seolah tampak nyata sedemikian rupa. Untungnya, berbagai lembaga survei sering mengandaikan jika Pilpres dilakukan hari ini, maka padahal Belanda masih jauh. Pilpres baru akan diadakan 14 Februari 2024. Apakah Prabowo bakal menang atau yang lainnya yang menang? Itu semua tergantung pada centhelan ingatan atas 4 kali Pilpres secara langsung oleh rakyat. Apakah kita mau menggunakan akal sehat kita untuk membanding-bandingkan atau tidak? Ojo dibanding-bandingke,
Opini ini ditulis oleh Sunardian Wirodono, editor in chief Mata Jogja.